Semuanya, mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada teman-teman semuanya di pertemuan pertama dari online kelas Machine Learning on Production di batch yang ke-8 ya, teman-teman. Oke, untuk memulai pertemuan pertama pada pagi hari ini, kepada Pak Ruby Abdullah selaku mentor, kami persilahkan Pak untuk bisa memulai. Oke, baik. Terima kasih Mas Najib atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga teman-teman sudah menyempatkan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pertemuan pertama ini kita akan perkenalan dulu tentang machine learning life cycle. Terus membahas tentang beberapa tantangan mendeploy machine learning models di production kayak gimana. Mungkin kalau importance ML in real world production nggak usah dibahas ya. Kayaknya itu juga sudah banyak. Terus kemudian kita akan bahas terkait production grade machine learning system tuh kayak gimana sih. Sama case studies dari successful machine learning deployment kayak gitu. Ya langsung kita mulai aja. Itu saya bagikan untuk whiteboard yang akan dipakai untuk pembelajaran di sesi pada pagi hari ini. Sip. Nah, sekarang kita bicara soal machine learning life cycle. Apa sih machine learning life cycle itu? Tahapannya. Machine learning life cycle sebetulnya sebagaimana yang sudah kalau saya teman-teman sudah belajar di beberapa materi-materi dasar, machine learning life cycle itu ada beberapa tahap. Yang pertama adalah menentukan problem yang ingin diimplementasikan machine learning. Kemudian yang kedua adalah mengumpulkan data di dalamnya sudah termasuk collecting data, cleaning data, annotating data, pre-processing data. Kemudian yang ketiga adalah memilih metodologi AI atau ML yang digunakan untuk masalah tersebut. Oke. Serta melakukan training dan evaluation. Yang keempat adalah membuat model serving dan mendeploy model AI tersebut atau machine learning tersebut. Yang kelima adalah monitoring kesehatan akurasi machine learning kita. Supaya kita nggak nunggu klien report, Mas ada masalah. Pada beberapa kasus bisa kita implementasikan ini, pada beberapa kasus kita mungkin sedikit kesulitan mengimplementasikan itu. Tapi kita akan bahas nanti di pertemuan terakhir. Baru dia akan repeat. Ya. Dia akan repeat dari 5 ke 1, 1 ke 5, dan seterusnya. Dalam beberapa kasus, iterasi itu bisa berjalan terus-terusan. Sebagaimana yang teman-teman ketahui di produk-produk, terutama di bagian product development, iterasi itu pasti akan terus ada. Kenapa kok perlu ada iterasi?
nanti kita akan membahas juga di dalam salah satu materi tentang challenge of deploying ML models in production. Salah satunya adalah tentang data drift, tapi kita akan ke situ. Kita akan ke situ segera. Kita akan bahas satu-satu dulu dari yang pengertian di nomor 1. Menentukan problem apa yang ingin diimplementasikan di machine learning. Sebetulnya problem apa yang ingin diimplementasikan di machine learning itu adalah tugas dari seorang product manager, tugas dari seorang engineering manager, tugas dari seorang lead, intinya tugas dari seseorang yang memegang keputusan, bukan tugas kita sebagai developer. Tapi kalau teman-teman adalah seorang developer yang juga dikasih beban untuk memegang keputusan, maka ini tanggung jawab teman-teman. Menentukan problem apa yang ingin diimplementasikan di machine learning pada dasarnya sama dengan menentukan problem apa yang paling painful di perusahaan kita. Ada beberapa framework yang biasanya aku bagikan ke teman-teman dan biasanya ini aku jelasin juga di beberapa webinar-webinarku. Pertama, tentukan 10 masalah yang paling painful dalam satu buah instansi untuk diberlakukan AI atau machine learning. Contohnya apa? Perusahaan butuh untuk adanya data prediktif, karena kalau nggak ada data prediktif, banyak sekali hal-hal yang unexpected terjadi, kayak lonjakan harga yang nggak jelas, atau bahkan mesin tiba-tiba rusak, dan masih banyak lagi. Atau mungkin problem yang lain, kita perlu manusia yang banyak untuk mengawasi puluhan atau ratusan CCTV terhadap pekerja-pekerja yang ada. Nah, itu kita bisa pakai video analytics untuk menggantikannya. Atau kita butuh banyak pekerja dan pekerjanya pun juga kadang kelelahan karena hasilnya nggak konsisten dalam melakukan QC. Itu juga bisa kita gantikan dengan AI atau machine learning. Dan masih banyak lagi. Setelah teman-teman menentukan 10 masalah yang paling painful dalam satu buah instansi untuk diberlakukan AI atau ML, teman-teman di sini aku expect karena ini berbeda sama webinar biasanya. Kalau di webinar biasanya kan audiensku, aku berekspektasi bahwa audiensku ada orang IT dan ada orang non-IT. Tapi orang yang join di kelas ini, aku berekspektasi teman-teman sudah bisa melakukan scoring di akhir kelas ini, even mungkin teman-teman belum bisa IT di awal, tapi maksudnya belum bisa AI di awal, tapi harus bisa menentukan scoringnya. Teman-teman melakukan yang namanya scoring terhadap setiap problem. Satu dikasih scoring sih, maaf. Iya, scoring terhadap setiap problem, di mana skornya itu tuh ada 2, yaitu seberapa painful problem itu, dan yang kedua, cost-nya berapa. Dan cost ini harus dalam bentuk duit alias rupiah atau USD or whatever. Tergantung standar perusahaan itu pakai apa. Let's say teman-teman ngelis 10 buah masalah. Di sini untuk memudahkan aku akan ngelis 5 masalah aja. Yaitu 1, butuh data prediktif. Kedua, CV ada ribuan masuk di setiap vakansi, jadi HR kewalahan
terus QC yang nggak konsisten dan costly, terus butuh banyak orang ngawasin kamera, dan seterusnya. Terus yang kelima mungkin adalah butuh bisa dapat data internal dengan cepat tanpa harus tanya manusia. Kita kasih skor. Kira-kira yang paling painful di antara 5 ini apa? Contoh paling painful adalah nomor 3. Karena nomor 3 berhubungan sama produk yang diproduce dan itu bisa memastikan customer bisa lari. Ya sudah, kita kasih angka 5. Atau kalau case-nya ada 10 use case, kita kasih angka 10. Terus kemudian yang kedua apa? Contoh kita butuh yang nomor 1. Biasanya nomor 1 ini juga case yang cukup painful. Kemudian kita turun ke sini, ini 3. Kemudian ini 2. Dan ini 1. Karena biasanya produk yang nomor 5 itu adalah nice to have. Mostly. Setelah kita dapat setelah kita dapat pain score-nya, yaitu QC-nya 5, video analytics-nya 3, 5 yang ini 1, ini 2, ini 4. Saatnya kita uangkan dari masing-masing ini. QC kira-kira butuh berapa juta untuk development? QC sendiri itu biasanya cost-nya kita bagi jadi 2, ada dev cost, biasanya hal-hal yang sifatnya kamera, itu tuh ada, semua sih ada dev cost sama production cost. Cuman kalau QC dan video analytics itu kan karena dia ada perangkat hardware ya, seperti kayak kamera, atau bahkan mungkin ada tataan meja atau kayak hanger yang bahkan kita harus produksi sendiri pakai 3D printer dan seterusnya, maka production cost-nya akan lebih kerasa ketimbang yang non computer vision. Paling kalau computer vision, yang non computer vision itu production cost-nya murni server aja. Let's say dev cost-nya kita katakan dia 200 juta. 200 juta. Dengan production cost di angka 20 juta per unit. Oke. Dengan maintenance cost, let's say, ini batunya nggak harus 200 juta banget ya, bisa variatif banget harganya. Let's say maintenance cost di angka 40 juta per bulan, per tahun, per bulan, per tahun. Berarti kita dapat angka 1 tahunnya, let's say kita mau produksi 1 unit dulu atau 1 unit dulu lah buat piloting, maka 200 ditambah 20 tambah 40 jadi 260 juta. Kita masuk ke problem yang ini. Dev cost-nya mungkin akan lebih ringan, predictive maintenance. Let's say di 150 juta. Ini bukan angka asli, teman-teman, karena bisa di bawahnya, bisa di atasnya sesuai dengan tingkat kesulitannya. Aku pribadi ngerjain project variatif dari 50 to hundreds millions, kayak gitu. 150 juta. Production cost per 1 unit itu bisa di angka 20 juta juga per unit dengan maintenance let's say 30 juta per tahun. Berarti totalnya dia per tahunnya adalah, walaupun di tahun-tahun berikutnya tentu berbeda ya, harus ada lebih detail lagi, di tahun berikutnya pasti lebih kecil. Ini untuk simplifikasi aja, 150 tambah 20 tambah 30 berarti 200 juta.
Terus kita masuk ke ini, video analytics. Video analytics itu dev cost-nya gede banget, teman-teman. Let's say 300 juta. Tapi nggak harus 300 juta. Aku pernah ngerjain video analytics juga. Cuman project 100 juta. Again, tergantung apa yang diawasi dan apa yang dilakukan kayak gitu. Production cost-nya dia cukup murah. Production cost-nya paling cuma 3 juta per unit per CCTV. Itu pun bisa lebih murah dari itu. Ya kayaknya 3 juta itu sudah paling maksimal sih. Kita bicara sama CCTV sama server yang sudah disediakan kayak gitu. 3 juta mungkin 3 juta terlalu baik ya. Sedikit konservatif kita kasih 5 juta per CCTV. Maintenance cost-nya bagi 5 aja, 60 juta per tahun. CV HR kewalahan. Dev cost-nya. Kalau mau pakai OpenAI API, dev cost-nya 50 juta. Production cost-nya mungkin di 2 juta per berapa ya? Per 10.000 CV mungkin. Per 10.000 CV atau mungkin per 20.000 CV. Karena ada OpenAI di situ. Maintenance, biasanya kalau project 50 ke bawah, aku maintenance-nya di 40%. Yaitu di 20 juta per tahun. Kayak gitu. Butuh bisa dapat data internal dengan cepat tanpa harus tanya manusia. Artinya kan business intelligence agent ya. Dev cost-nya mungkin itu cuma 75 juta. Kalau kita pakai OpenAI, kalau kita pakai LLM on production, ya dev cost-nya bisa naik mirip-mirip kayak video analytics dan seterusnya. Production cost-nya jadi let's say 2 juta per 100.000 query. Jadi 100.000 chatting dari orangnya tanya, 2 juta per 100.000 query. Atau bahkan bisa lebih dari itu. Ingat ini angkanya aku up setinggi mungkin untuk kebutuhan buffer. Tapi kalau in real world biasanya lebih rendah dari ini. Untuk kebutuhan production cost, karena kita juga nggak mau terlalu tinggi buffernya. Nggak make sense. Maintenance, mungkin ya di, 20 juta juga per tahun. Dari sini kita tahu, kalau dari sisi cost, nomor 1 adalah yang nomor 1. Dia dari sisi painful nomor 4, dari sisi cost dia nomor 1. Maaf, nomor 5 lah. Poinnya 5, karena dia yang paling murah. Kok ini toh? Yang CV ribuan. Kita kasih nilai 5 poin untuk cost development-nya. Yang ini kita kasih 4. Yang ini yang paling besar kita kasih 1. Auto QC kita kasih 2. Dan predictive maintenance kita kasih 3. Kita jumlahin. 1. Terus ini 1 itu 7. 2 juga 7. 3 juga 7. Wow, interesting. 4 dia 4. 5 dia 5. Dari sini kita akan dapat urutannya adalah 1, terus kemudian
2, kemudian 3, kemudian 5, kemudian 4. Tapi 1, 2, sama 3 ini jumlahnya sama. Tinggal pilih, perusahaan mau prioritasin apa? Yang paling painful atau yang paling murah? Kalau yang paling painful yang diprioritasin, maka nomor 3 akan jadi nomor 1. Maka urutannya jadi 3, terus apa namanya 1, kemudian 2, kemudian 5, kemudian 4. Tapi kalau perusahaan prioritaskan yang paling murah dulu karena pengen lihat dampak dari AI-nya ini bermanfaat nggak toh, ya dia akan mulai dari yang nomor 2 dulu. Baru nomor 1, baru nomor 3, dan nomor 5, dan nomor 4. Kayak gitu. Ini gimana cara kita bisa mendefinisikan satu buah problem. Tahu dari mana? Ya, teman-teman tahu dari mana kok kita bisa dapat butuh data prediktif dan seterusnya. Ya, dari kuesioner, dari form, adakan FGD, forum group discussion, dan seterusnya. Ngobrol sama orang-orang divisi-divisi, ngobrol sama stakeholders, kayak gitu. Setelah itu, nah itu adalah yang nomor 1, ini contoh. Apakah ada project QC cuma 50 juta? Ada. Apakah ada project video analytics cuma 100-an juta? Ada. Tapi biasanya video analytics itu 70 itu sudah paling minim menurutku untuk dev cost. Karena video analytics itu kita harus bikin stream management system dan seterusnya. Dan masih banyak lagi kayak gitu. So it depend on you. Kemudian setelah teman-teman melakukan scoring, ya ini tadi sudah kita bahas terkait scoring. Setelah teman-teman melakukan scoring nih, sudah teman-teman dan tim menentukan, oke, kita implementasi salah satu. Let's say kita akan menggunakan pendekatan yang ini, 31254, maka kita akan implement QC. Sebetulnya ketika implement QC nanti ada problem baru lagi selain di data drifting adalah terkait masalah problem data yang sedikit. Kita akan bahas juga itu. Let's say kita akhirnya implement auto QC. Oke. Yang pertama, teman-teman harus collecting data. Ini dalam case auto QC. Collecting data, mungkin case auto QC-nya nanti aku geser aja deh. Jadi ini penjelasan umum, case auto QC-nya ngegeser gitu. Jadi biar kayak mind map, biar belajarnya teman-teman gampang. Aku pribadi juga lebih senang pakai whiteboard kalau ngajar. Collecting data. CA titik, oh enggak otomatis, ya udahlah. Collecting data adalah proses mengumpulkan data untuk bahan latih AI atau bahan uji AI jika AI-nya sudah ada. Contoh teman-teman pakai managed service di luaran sana, ya teman-teman tetap harus uji AI itu, jangan langsung dipercaya dan dipasang. Jadi tetap harus collecting data. Mau managed service, mau training sendiri, tetap harus collecting data. Karena collecting data digunakan untuk bahan latih dan bahan uji. Pro tips. Aku menggunakan bahasa pro tips, aku terinspirasi dari bukunya Alex Hormozzi. Jadi ketika dia ngejelasin sesuatu, ada pro tipsnya. Hindari collect data dari internet. Terutama data untuk video analytics. Data untuk video analytics jangan
collect data dari internet. Collect data wajib dari lapangan. Di generate nggak apa-apa, tapi kalau collect data dari internet nggak boleh. Boleh untuk mungkin yang B adalah SOP, membuat SOP pengambilan data. Supaya seluruh tim paham bahwa data ini harus konsisten. Pengambilannya, anotasinya, cleaningnya, dan pre-processingnya. Jangan sampai setiap divisi punya ekspektasi yang berbeda-beda dalam cara pengambilan data, cara anotasi data, cara cleaning, dan cara pre-processingnya. Jadi wajib harus ada SOP. Yang ketiga, boleh generate data asalkan merepresentasikan kondisi di lapangan. Aku pun juga sering menggunakan generate data untuk kebutuhan data-data yang memang sangat sedikit. Kayak waktu itu aku pernah ngerjain project sholat di penjara, itu kita nggak dapat akses banyak untuk di CCTV penjara. Ya iyalah penjara. Akhirnya kita memvisualisasikannya, kita taruh kamera di satu buah titik yang bisa mensimulasikan sesuai dengan CCTV yang ada di masjid penjara, karena kita dikasih contohnya beberapa video. Dan kita bikin beberapa case, ada yang di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Setelah itu kita sholat di depannya, kemudian kita multiple diriku sebanyak 30 orang. Jadi kayak seakan-akan sholat berjamaah, tapi isinya cuma aku semua. Dan warnanya aku random. Aku pakai augmentasi warna sama augmentasi brightness. Itu salah satu contohnya. Atau kalau auto QC, kadang aku juga pakai kayak Photoshop kayak gitu. Soalnya bukan Photoshop sih, aku pakai Inkscape karena aku pakai Ubuntu. Pakai Inkscape untuk ya nyoret-nyoretin materialnya buat buat kelihatan kalau ada defect kayak gitu. Karena defect itu kadang juga nggak yang apa namanya, nggak yang selalu ada. Jadi 3 itu untuk pro tipnya. Yang kedua adalah kita akan membahas cleaning data. Cleaning data adalah membersihkan data yang sekiranya membuat AI bingung. Contoh gimana? Di CCTV, video analytics, itu case sholat tadi juga, itu ketika aku mau melakukan anotasi, itu ada orang pakai baju hitam sama sarung hitam. Ketika dia sujud, karena posisinya sangat jauh dari CCTV, bentuknya tuh kayak batu. Dan case kayak gini tuh ada banyak. Nanti ada yang batu warna kuning, batu warna merah, kayak gitu. Padahal itu orang sujud. Karena saking ngeblurnya. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan memasukkan data itu ke sini atau enggak? Jawabannya tergantung. Jika memang CCTV juga akan membaca adanya batu, maka jangan dimasukkan. Tapi kalau CCTV membaca tidak mungkin ada batu besar di situ, anotasi aja sebagai sujud. Mungkin aku tulis di sini. Oke, CCTV ngeblur orang sholat jarak jauh, kelihatan kayak batu. Case yang lain lagi apa dalam proses cleaning data?
Case yang lain adalah ketika kita melakukan cleaning data, itu adalah ketika memang nggak jelas. Ya sama, bikin AI bingung, datanya itu nggak jelas. Mungkin kalau seandainya dia NLP, ya bahasanya itu aneh, ya di luar skop atau SOP yang kita tentukan. Bahasanya itu aneh. Terus kemudian, apa namanya, case yang lain itu, apa sih, kebayang di kepalaku cuman kok tiba-tiba sedikit susah menjelaskannya. Ada satu objek ada satu objek nih, ada satu objek, let's say objeknya ini namanya adalah, company. Jadi contoh di dalam data itu tuh ada company, ada supplier. Supplier kan juga perusahaan pada dasarnya, tapi company itu seringkali itu ditujukan kepada anak perusahaannya, sedangkan supplier itu ditujukan ke vendor. Nah, ada beberapa kasus kalau seandainya penyebutan itu kadang company ya mintanya company itu juga berupa dalam supplier ya, itu nggak bisa. Itu bagian dari data cleaning yang harus kita bersihkan dan itu kita masukkan ke SOP. Ketika disebutkan company, maka yang dimaksud adalah anak perusahaannya. Ketika yang dimaksud adalah supplier atau vendor, maka yang dimaksud adalah ya supplier. Nggak boleh menggunakan kata company untuk supplier. Kayak gitu. Jadi ada kerancuan dalam satu buah konteks kata. Bukannya LLM bisa handle itu. Bisa, tapi teman-teman bakal susah. Lebih baik teman-teman bikin SOP tambahan, proses development juga jadi lebih murah, jadi lebih mudah, ketimbang memaksakan satu konteks yang sama untuk dua maksud yang berbeda total. Kayak contoh ketika kita dalam membangun SQL agent di database kita namanya supplier sama company. Di database itu supplier sama company, company anak perusahaan, supplier adalah vendor. Ini let's say untuk AI agent buat kebutuhan procurement. Maka company harus di-define di SOP. Company harus membuat anak perusahaan. Nggak boleh penyebutan company untuk yang lainnya. Supplier ya untuk supplier. Kayak gitu. Kalau dalam kasus tabular, membersihkan datanya pakai apa? Biasanya Bu, untuk kebutuhan outlier. Data tabular yang dibersihin itu outliernya. Kayak gitu. Gimana cara menentukan outlier? Teman-teman bisa menggunakan formula namanya z-score. Nanti kita akan bahas di pertemuan minggu depan. Z-score dan ada beberapa, ada 3 metode untuk membersihkan data tabular. Jadi itu, cleaning data. Yang ketiga adalah anotasi data. Pada beberapa kasus, oh ya, pro tip yang keempat, aku lupa, tabular tidak mungkin bisa di-generate. Tabular adalah sebuah data yang wajib terjadi karena nature. Nature perusahaannya kayak gimana. Kita nggak bisa dalam nge-generate itu nggak bisa. Nggak make sense. Jadi memang data lapangan murni aja. Kalau anotasi data itu adalah melakukan mapping atau anotasi terhadap satu buah data itu maksudnya apa atau masuk kelas apa. Contoh, ada gambar anjing ya di label anjing, ada gambar kucing di label kucing, ada gambar beruang di label beruang. Ada satu buah data NLP untuk sentimen negatif, oh ini kalimat positif, ini kalimat negatif, dan seterusnya. Atau kalau object detection ya yang di kotak-kotakin itu, dan seterusnya. Apakah annotation bisa di-automate? Jawabannya bisa, pakai banget. At some point itu kita bisa mengotomasi anotasi, dan itu bisa memudahkan hidup kita.
ketimbang harus menggunakan human labor. Apalagi sekarang kita bisa pakai LLM. LLM sekarang cukup pintar untuk melakukan auto annotation, gitu. Terus kemudian yang kedua adalah ini salah satu, ini pro tip mungkin, adalah anotasi itu wajib, sebetulnya sudah aku mention, tapi aku mention lagi, wajib ada SOP. Dan wajib seragam. Maksudnya gimana? Contoh case. Contoh kasus anotasi data tidak seragam. Ada satu gambar. Gambar ini adalah gambar mobil untuk kebutuhan video analytics di jalanannya. Ini mobil, di sini ada mobil, di sini ada mobil. Anotator A, dia akan menganotasinya seperti ini. Duh, itu nih. Nah, anotator A apa nganotasinya kayak gini. Anotator B nganotasinya adalah kayak gini. Pertanyaan yang pertama, mana yang benar? Tulis coba di kolom chat. Mana anotasi yang benar? Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya, dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Yang salah, membiarkan A beranotasi seperti ini dan B beranotasi seperti ini. Harusnya semuanya sama, alias seragam. Dalam kasus yang ini, dia hanya menganotasi sesuatu yang nggak kepotong. Dalam kasus yang ini, dia akan menganotasi beserta area yang kepotong. Dengan memprediksi kira-kira kotaknya ada di mana. Kasih notes. A dan B sama-sama benar. Yang salah adalah ketika anotasi A dibiarkan tetap A, anotasi B dibiarkan tetap B. Harusnya dua-duanya menggunakan format yang sama. Kalau mau kepotong ya kepotong semua. Kalau mau kepotongnya dianggap semua. Kalau kepotongnya tidak dianggap, kepotongnya tidak dianggap semua. Jangan nyampur. Pro tip nomor 2.
Anotasi yang perlu aja. Karena dia akan bikin AI-nya bingung kalau kita anotasi yang tidak perlu. Contoh, teman-teman bikin, ini aku kasih notes, anotasi yang perlu aja. Ini sebetulnya sedikit detail materi pertemuan minggu depan sih. Anotasi yang perlu aja. Contoh teman-teman bikin sistem untuk video analytics untuk kebutuhan truk, ya. Truknya ada di sini. Buat dibaca semua parameter yang ada di truk. Nomor lah, inilah, itulah, warna, mungkin ini, itu, bla bla bla, semua parameter yang ada di truk mau dibaca pakai video analytics. Ketika melakukan data anotasi atau collecting, ada mobil di samping, jangan dianotasi. Walaupun mungkin YOLO ngajarin kita anotasi itu sesemuanya mungkin, ya itu kan buat kebutuhan riset, Pak. Kalau kebutuhan buat production, yang dianotasi yang perlu aja. Bahkan truk-truk yang di samping nggak usah dianotasi. Cukup truk yang ada di tengah, truk mobil, apa nanti dianotasi di samping-samping. Akhirnya akurasinya menurun. Karena dia mengingat suatu hal yang nggak perlu. Nanti kita akan bahas juga di pertemuan ketiga terkait masalah model, seberapa besar model itu kayak seberapa besar otak. Semakin spesifik kita masukin itu ke dalam model, maka dia akan semakin robust dan semakin enteng dan semakin optimize juga performanya sesuai dengan kebutuhan kita. Kita akan bahas di pertemuan ketiga nanti. Jadi, penting banget buat kita hanya menganotasi yang perlu aja. Yang nggak perlu nggak usah dianotasi. Even mungkin ada truk di samping, ada truk di sini nggak usah. Lah nanti kalau beda CCTV perlu training ulang, iya perlu dan wajib. Kalau teman-teman kepingin model AI-nya optimize, bisa running di mini PC. Jangan memaksakan terlalu banyak use case bisa dijalankan di satu model. Ini computer vision ya. Kita nggak bicara LLM atau NLP yang memang harus banyak use case yang di-handle. Ini kita bicara computer vision yang dimasukin kamera. Jadi nanti ada proses kayak fine tuning untuk setiap posisi CCTV. Ribet dong. Ribet paling berapa lama sih? Cuma butuh seminggu, 2 minggu. Tapi teman-teman bisa ngehemat cost server, cost maintenance, dan masih banyak lagi. Dan sebetulnya ada banyak metode buat bisa mempercepat itu. Kalau misalnya sudah jadi produk. Aku selalu ngewajibin setiap ada CCTV baru, di view baru, ya di training baru. Bahkan kalau perlu, kalau seandainya nih, memang terlalu beda view CCTV-nya, model yang berbeda. Kayak gitu. Nanti kita akan bahas lebih detail di pertemuan ketiga terkait itu. So that is what you need to do. Setelah kita bicara soal anotasi, terakhir pre-processing data. Wow, ini kayaknya nanti nomor 3, nomor 4, nomor 5 aku sedikit skipping karena kita belum bahas nomor 2, nomor 3, nomor 4. Karena ini secara nggak langsung setelah aku nerangin teori pertemuan minggu depan. Tapi nggak apa-apa. Let's the fun things begin. Kalau pre-processing data ya memproses data raw menjadi data matematika. Ya data numerik lah, data matematika. Data numerik karena machine learning model
Deep learning model itu nerimanya data numerik, bukan data raw. Kayak pixel, teks, dia nggak nerima. Dia nerimanya data numerik. Nah, kita akan belajar gimana cara memproses dari data tersebut menjadi data numerik. Terus yang ketiga, memilih teknologi atau ML yang digunakan untuk masalah tersebut, serta melakukan training dan evaluation. Ya, kita pilih modelnya, nanti kita akan belajar di pertemuan ketiga. Ada satu buah fundamental, ada satu buah kaidah di dalam AI, atau bahkan deep learning. Machine learning itu isinya cuma klasifikasi sama regresi. Ini jadi PR buat teman-teman. Wah, masa sih? Masa machine learning cuma klasifikasi sama regresi? Even ChatGPT pun itu isinya klasifikasi. Mengklasifikasikan teks berikutnya. Nanti detailnya bakal aku bahas di pertemuan ketiga, insya Allah. Itu bakal memudahkan teman-teman berpikir bagaimana memilih model. Karena AI itu isinya cuma regresi sama klasifikasi. Gimana caranya teman-teman memetakan satu buah problem yang susah di AI. Contoh, teman-teman harus bisa mengetahui satu buah truk ini parameternya macam-macam. Dari vesselnya lah, dari bannya, dari kecepatannya, dari ini, dari itu isinya cuma regresi dan klasifikasi. Nanti kita akan lebih detail belajar di pertemuan ketiga. Karena panjang banget bahas itu. Itu memudahkan teman-teman untuk bikin custom modelnya teman-teman sendiri. Jadi teman-teman nggak terlalu bergantung sama yang namanya Ultralytics atau bergantung sama yang namanya model-model open source. Teman-teman bisa nge-craft sendiri modelnya ketika teman-teman sudah paham ini apa kayak gitu. Aku pun juga cukup sering nge-craft model sendiri. Kadang ambil base-nya dari open source, kadang memang base-nya dari nol, aku nge-craft sendiri, ini nggak make sense. Kadang bahkan open source model itu terlalu banyak library-nya yang nggak kepake dan akhirnya memberatkan sistem. Dan penting kita harus bisa belajar untuk nge-craft algoritma kita sendiri atau model kita sendiri. Dan ya, gitu. Nanti kita akan bahas di pertemuan ketiga. Membuat model serving dan mendeploy model AI atau ML tersebut. Ya, ini kita ngebungkus model AI kita menjadi back-end, menjadi satu buah back-end service. Mau komunikasinya pakai HTTP, mau komunikasinya pakai RTSP, mau komunikasinya pakai PubSub, event driven, bebas. Yang penting gimana caranya AI yang kita bikin itu bisa diakses sama klien sistem. Aku nggak bicara user, tapi klien sistem. Karena biasanya klien sistemnya itu adalah kalau nggak front end, ya back end yang lain yang handle back end yang biasanya handle untuk hal-hal umum, kayak gitu, yang apa universal use lah, kayak gitu. Terus yang terakhir adalah monitoring kesehatan akurasi ML. Jadi kita harus bisa memonitor nih teman-teman kesehatan akurasi machine learning kita. Nanti di pertemuan ke-6 itu kita akan bahas terkait gimana cara monitoring kesehatan dari akurasi machine learning kita. Nanti untuk nomor 4 sendiri itu, lah ini kan ada 6 pertemuan. Ya kan, pertemuan pertama perkenalan, pertemuan kedua bahas soal ini, pertemuan ketiga bahas ini, pertemuan keempat bahas ini. Kok 6 pertemuan? Ya karena pertemuan 4 ini nanti 2 pertemuan sendiri. Karena yang pertama kita akan deploy di lokal, dan yang kedua nanti kita akan deploy di cloud. Silakan teman-teman siapin email untuk kebutuhan free, biar bisa dapat free credits lah, kayak gitu. Nanti untuk deploy-nya sendiri kita akan pakai GCP, kayak gitu. Terus, tapi pada dasarnya kalau deploy di cloud itu aku sekarang kurang suka pakai yang serverless, walaupun nanti aku nyontohinnya serverless. Aku sekarang lebih senang pakai yang server full, jauh lebih murah soalnya, dan jauh lebih bisa manageable cost-nya. Serverless tuh gampang, tapi ya gitulah. Tapi kalau server full itu memang sedikit rumit, tapi murah, murah dan manageable banget cost-nya. And then terakhir, monitoring kesehatan itu di pertemuan ke-6.
Sekarang kita masuk ke challenges in deploying ML models to production. Yang pertama ada data drifting. Data drifting itu apa sih? Data drifting itu adalah pergeseran data. Pergeseran data adalah satu buah kasus di mana data lama yang kita train sudah mulai tidak relevan. Contoh, kita training untuk kebutuhan video analytics buat jalanan lah, smart CCTV. Ternyata tiba-tiba Tesla, perusahaan otomotif paling nyentrik di dunia, mengeluarkan sebuah model baru yang mungkin nggak umum, dan CCTV nggak tahu kalau itu kendaraan atau bukan. Ya, kita perlu training ulang. Ada SOP baru, bukan SOP, ada peraturan baru dari pemerintah atau SOP baru dari organisasi yang menyebabkan kita harus retraining. Atau bahkan simply karena apa yang dilihat dan apa yang dipelajari sudah tidak relevan. Kayak mungkin data market mulai bergeser dan data-data yang kita ketahui juga sudah mulai banyak yang berubah. Karena itu kenapa ChatGPT selalu di training. Kayak gitu. Itu pergeseran data. Nah, kalau kita ngomongin data drifting, teman-teman, data drifting itu tuh ada dua jenis data. Data yang pasti terjadi data drifting, data yang kecil sekali kemungkinannya terjadi data drifting. Nomor satu, itu adalah biasanya kasus yang sangat cepat perubahannya. Market, fashion, kondisi geopolitik atau apapun itu. Karena dia sangat cepat perubahannya, maka dia data driftingnya pun juga sangat cepat. Pada itu kita butuh retraining lebih cepat. Kalau data yang kecil kemungkinannya biasanya data yang berhubungan dengan biologis kehidupan hewan lah, manusia, face recognition, people detection, dan seterusnya. Karena nggak mungkin orang tiba-tiba pakai tanduk, orang tiba-tiba ada sayapnya, orang tiba-tiba matanya turun ke bawah, dan seterusnya. Kecil sekali kemungkinannya. Jadi, ada kasus AI yang memang sangat perlu kita monitoring. Ada kasus AI yang kita nggak terlalu perlu. Kayak face recognition itu sebenarnya nggak terlalu perlu dimonitor. Karena ya nggak mungkin wajah orang berubah kayak gitu. Problem yang kedua adalah data yang sedikit. Seringkali kita menemukan kasus bahwa data itu nggak banyak di lapangan. Lalu lantas gimana ya kita generate datanya? Yang penting kita pelajari dulu kondisi lapangan, apa yang dibutuhkan, lalu kita generate datanya. Yang ketiga adalah masalah infrastruktur. Server belum ada. Internet belum ada. Kok infrastruktur AI? Infrastruktur IT-nya aja belum ada.
Terus gimana kalau 3 ini belum ada dan kita mau implementasi AI? Ya diadakan satu-satu. Diadakan satu-satu. Jangan langsung lompat ke AI. Lah kalau internet ini gimana, kan kadang lewatin hutan. Ya teman-teman kan pasti kan tetap bakal ngelewati area yang ada internet kan. Teman-teman cukup pasang internet di area-area yang kritis, area-area yang statis, bukan yang dinamis. Area-area kritis yang statis, mungkin kayak buat kebutuhan video analytics itu wajib ada internet, karena kalau saya nggak harus internet sih, ada jaringan komunikasi yang bisa berkomunikasi ke site office. Kita nggak bicara office yang di pusat, tapi site office. Ini biasanya tambang, oil and gas. Ada jaringan komunikasi yang bisa berkomunikasi ke site office, mau pakai kabel, mau dia nggak connect ke internet sama sekali, tapi dia bisa connect ke site office. Karena kan site office yang butuh datanya. Cuman kalau mau connect ke internet lebih baik. Kayak contoh di site yang mungkin isinya kendaraan hauling, harus ada internetnya di situ. Terus pas let's say mungkin rutenya truk melewati yang tidak ada internetnya, tapi kita pasangin AI di dalam truknya, ya berarti teman-teman bisa juga pakai database internal. Nanti bakal ketemu internet, nanti diupload lagi, kayak gitu. Tapi kalau bisa ada, karena penting. Bakal memudahkan banget implementasi teknologi di situ. Apalagi sekarang sudah ada Starlink. Starlink sekarang ada yang enterprise, yang bisa apa namanya, connect, apa ibarat kata kalau kita pindah tempat gitu tuh, dia connect-nya bisa dinamis kan. Kalau yang consumer base kan dia lebih statis. Kayaknya internet belum ada ini sudah gak bisa jadi alasan sebetulnya, karena ada Starlink. Berarti kan perlu pengadaan lagi, ya tinggal mau ada pengadaan atau enggak. Sesimpel itu. Karena perusahaan-perusahaan besar itu ada pengadaan. Kok tahu? Ya karena klien kita itu. Kita cuma menghandle AI-nya doang. Bayangin, kita punya klien perusahaan tambang besar. Kita cuma menghandle AI-nya tok. Karena 3 ini sudah mereka handle dengan sangat bagus. Kita nggak perlu mikirin soal internet, server, dan infrastruktur. Bukankah kita ketika kita membangun sebuah organisasi harus memandang ke yang besar supaya kita biar bisa seperti itu. Kayak gitu. Jadi memang harus. Kalau nggak bisa pengadaan secara full ya sedikit-sedikit. Kayak kemarin kan aku jelasin juga implementasi teknologi itu nggak harus langsung bedunduk seluruhnya pakai, bisa pelan-pelan kayak gitu. Kecuali kalau teman-teman perusahaan digital, perusahaan software, then it's another thing. Mau dibikin mak bedunduk juga bisa. Tapi kalau perusahaan yang konven, aku nggak rekomen. Nanti kita akan juga akan bahas terkait edge computing di pertemuan keempat, teori aja. Karena pada dasarnya edge computing itu ya mini PC, dalamnya ada OS-nya, sama kayak kalau kita deploy di virtual machine di cloud, kayak gitu. Paling kita expose internetnya kebuka, sesimpel itu. In every solution, there must be a new problem, and that is your responsibility to find the solution of the problem. Karena kita developer, karena kita engineer. Kayak gitu. Yang keempat, mungkin bukan data yang sedikit ya, tapi data yang belum matang. Di mana di dalamnya ada data sedikit, ada data imbalance, dan juga ada data
yang masih tersebar entah kemana. Bikin infrastruktur data juga penting, tapi nggak harus scan, nggak harus yang langsung besar, bisa dimulai dari sesuatu yang lebih kecil. Oke, biar teman-teman yang nggak capek dan bisa tetap fokus, teman-teman silakan tulis semua pertanyaan yang teman-teman mau tanyain dari materi ke-1 dan materi kedua. Kita rehat 5 menit, kemudian setelah kita rehat 5 menit, kita lanjut ke jawabin pertanyaan teman-teman dan bahas untuk materi berikutnya. Sip, kutunggu pertanyaannya. Sampai 9:06 berarti.
Oke. Belum ada pertanyaan masuk. Kita lanjut. Importance ML in real application, I think we don't need to discuss this karena sudah banyak yang bahas ini juga. I don't want to waste your time. Nah, sekarang kita akan bahas terkait production grade machine learning system. Production grade machine learning system. Production grade machine learning system adalah satu buah production grade machine learning system, atau gini aja deh, pengen aku ulang-ulangin, adalah sebuah sistem ML development yang sudah firm walaupun mungkin masih banyak yang manual. Oke. Automate itu is just another proses yang buat memudahkan hidup kita. Tapi automate itu nggak wajib. Penting ada SOP dan ada sistem yang firm. Kayak kalau kita menjalankan sebuah perusahaan manufaktur. Kayak kalau kita menjalankan sebuah perusahaan tambang, kita menjalankan sebuah perusahaan restoran, ada sebuah sistem yang firm, ada SOP yang firm, jadi nggak tarekam. Dari sisi development, dari sisi evaluation, dan dari sisi production. Di dalam production grade machine learning system, kita bicara soal data management system yang baik. Nanti kita akan bahas juga di pertemuan kedua terkait data management system. Ada data versioning, ada macam-macam lah, kayak gitu. Kemudian ada model management system. Gimana cara kita memanage model, update model, model versioning, dan macam-macam. Dan yang ketiga ada CI/CD, di situ of course, and automatic deployment. Dan yang terakhir adalah monitoring system. Jadi alurnya kayak gini, kalau kita buat diagram ya. Ini ada data management system. Ini ada SOP-nya dari collecting, annotating, processing, bahkan ada sistemnya, ada aplikasi yang bisa diakses. Itu lebih baik lagi. Tapi kalau cuma SOP di atas kertas juga nggak apa-apa. Yang penting setiap orang paham dan taat dan disiplin untuk menjalankan SOP itu. Di samping data management system, mungkin di atasnya lebih tepatnya bahasanya ada model manajemen sistem. Kita sedikit geser begini. Di atasnya lagi ada model serving, yaitu yang dirasakan sama klien secara langsung. Model serving and model deployment system with CI/CD. Dan yang terakhir, loh ini kok kosong? Monitoring system. Loh, monitoring system kok di bawahnya sini dan di atasnya ini? Yes. If something goes wrong, ketika di online matrix, kita akan bahas soal online matrix, yaitu sebuah matrix yang dikalkulasikan secara online,
itu menurun, ya, online matrix-nya menurun, kan tersimpan di sini datanya. Data apa sih yang bisa menyebabkan matriks kita turun? Ya sudah, tinggal kita sedot aja ke data management system buat nanti di training. Jadi pastikan monitoring ini juga ngelog data inputnya apa. Bukan cuman, turun nih matriksnya, enggak. Turun kenapa? Ya harus bisa menjawab dua pertanyaan. Apakah turun atau naik? Apakah bagus? Apakah masih bagus? Kalau turun, kenapa? Kalau masih bagus, kenapa? Kenapanya itu dari inputnya. Mari itu bisa langsung kita ingest ke data management system ini. Mau manual, mau otomatis, bebas. Semakin otomatis, semakin lebih baik, semakin memudahkan kehidupan kita. Bahkan kalau perlu setiap satu project atau setiap satu produk, machine learning itu ada framework-nya. Framework yang firm dari data management system, model serving, and model deployment with CI/CD, of course, karena biasanya CI/CD yang paling pertama kali aku automate, dan ada monitoringnya. Nanti si product manager, si engineering manager bakal mantengin si monitoringnya, karena kan mereka yang bertugas untuk mengevaluasi dan melihat matriks yang ada. Developer, tim machine learning, itu scope-nya di sini kebanyakan. Plus mungkin nyentuh-nyentuh juga ke sini sebagian tapi. Nah, sisanya itu dari software developer. Yaitu ada satu diagram lagi. Ya, of course ya, masa model AI nggak ada UI-nya. Kayak gitu. UI dashboard. So this is the production grade machine learning system. Paling bawah kita ada data management system, di mana nanti kita juga bisa naikin si data management system ini ke atas untuk model management system, kemudian kita lakukan model serving, dia ke atas, kemudian dia juga bisa ke bawah untuk memberikan track record monitoringnya, dan dari UI dashboard pun juga ngaksesnya ke sini, karena kan dia nge-info model AI kita, kayak gitu. Sebetulnya nggak harus UI dashboard sih, paling ujung tuh bisa sensor, bisa CCTV, tapi intinya UI dashboard, mungkin aku tulis juga client system. Belajar diagram ini dari mana, Bang? Ada literaturnya nggak? Kebetulan aku belajar diagram ini dari salah satu seniorku. Waktu itu aku ngechat dia di LinkedIn, minta belajar kayak gitu. Karena waktu itu pas aku pertama kali jadi head of AI di perusahaanku yang dulu, itu aku nggak punya senior. Dan aku nyoba nyari senior di perusahaan lain, di perusahaan yang lebih lama. Dia ngejelasin aku diagramnya kayak gini. Dan ya kayak gitu. Aku nggak bisa mention namanya karena sudah banyak aku modifikasi sesuai dengan kebutuhanku di perusahaanku yang sekarang. Kayak gitu. So this is production grade machine learning system. Terakhir, case studies of successful ML deployment. Auto QC untuk perusahaan otomotif. Ini menurutku jadi salah satu project AI-ku yang terbaik sepanjang aku berkarir di AI. Dia datanya sedikitnya minta ampun. Dia diminta di-deploy dengan spek yang sangat sederhana dan terintegrasi dengan ARM robotnya mereka. And I'm so happy with this project.
Bukannya berarti proyek-proyekku yang terakhir yang sekarang aku kerjain kurang, masih bagus, masih baik kayak gitu. Masih baik, cuma menurutku ini yang terbaik untuk sekarang. Semoga aku bisa ketemu proyek yang lebih baik lagi dari ini dalam waktu dekat. Proyek ini dikerjakan oleh 4 divisi. Ada hardware, mekanik, AI, sama software. Aku handle di bagian AI. Aku ngelit timku untuk nge-handle di bagian AI-nya. Kok bisa? Apa emang yang aku lakukan? Ada beberapa problem nih, tadi kan sudah sempat aku mention ya. Data yang sedikit. Aku melakukan generate data dengan image augmentation plus buat defect-defect dengan aplikasi photo editing. Yang kedua, dari sisi model, karena kita perlu deploy di mini PC, aku mengembangkan unit yang ringan. Kebetulan pada saat aku mengerjakan itu, aku lagi rajin-rajinnya baca paper. Aku tahu metode-metode untuk meringankan convolution atau meringankan CNN. Nanti kita akan bahas juga di pertemuan ketiga. Pakai deep voice convolution lah, shuffle convolution lah, whatever itu namanya. Itu dia bisa meringankan per konvolusinya sampai 4 kali lebih optimal. Terus aku juga mengimplementasikan dia dengan OpenVINO plus, kalau nggak salah waktu itu OpenVINO tapi nggak aku quantize, tapi aku compile code-nya as binary. Jadi bukan Python code yang jalan, tapi binary code yang jalan. Itu bisa reduce 20% CPU load-nya. Dan yang terakhir, kalau masalah konfigurasi atau integrasi ke ARM Robot, handle sama tim hardware. Kayak gitu, bukan aku yang handle. Sama paling ya bagianku yang menyiapkan protokol komunikasi yang baik supaya kalau seandainya integrasi ke ARM Robot bisa tetap oke. Sama satu pelajaran yang cukup unik, di project ini aku nggak pakai Docker, tapi aku pakai NSM karena di deploy-nya di Windows Server. Kalau Docker, kalau Windows biasanya pakai NSM, yaitu non-sucking management. Non-sucking management kalau nggak salah namanya, NSM. Literally kepanjangannya non-sucking management. Jadi aku deploy aplikasinya di situ. Karena kalau deploy aplikasi di Docker, nggak kuat. Karena mini PC-nya mini PC yang cukup kecil. Docker kan berat. Aku pakai NSM waktu itu. Waktu itu dari Head of Software sih. Yang sekarang jadi CTO-ku, ya. Yang waktu itu ngerekomendasiin NSM untuk dipakai di project ini. Ini adalah project yang aku kerjain bukan di perusahaan ini, tapi di perusahaanku yang sebelumnya. Dan ini betul-betul yang merepresentasikan production grade machine learning system. Kayak gitu. Walaupun kita juga ada project-project successful yang lainnya, tapi menurutku this is still the best and has a special place in my heart. Karena aku belajar banyak banget di project ini. Oke. Mungkin itu teman-teman pembahasan pertemuan di pagi hari ini. Kita masuk ke tanya jawab. Tanya jawabnya sepuasnya sampai jam 10. Nggak dibatasin 3 lah, 4 atau 5 pertanyaan.
sepuasnya sampai jam 10, karena kan aku janjinya jam 8 sampai jam 10. Sampai teman-teman kehabisan pertanyaan, bahkan teman-teman boleh tanya suatu hal di luar kelas ini, tapi tentu aku prioritasin yang di dalam kelas dulu, baru tanya yang lain-lain. Di kelasnya bakal dibahas tentang fitur dalam ML Lifecycle. Fitur drift kalau nggak salah. Oh, fitur engineering mungkin maksudnya. Fitur engineering kita akan bahas terkait fitur engineering. Kita akan bahas di pertemuan kedua. Karena data processing di dalamnya ada fitur engineering. Kayaknya sudah aku share deh. Belum tuh. Sudah aku share kok link Miro-nya. Up. Apakah salah satu frameworknya DEM, DM, Hook, Dama, DM, Book? Enggak, beda. Data Management System itu frameworknya sebetulnya ini beda ya sama data engineering. Data engineering bisa part of dari data management system, tapi kalau kita bicara soal AI yang apa namanya, apa sih, unstructured, maka data management system ini dia berbeda konsepnya, berbeda banget. Nanti kita akan bahas lebih detailnya di pertemuan kedua. Jadi kayak kita memperlakukan data itu kayak code, bukan data as data. Kan kalau data engineering atau analytics things kan data memang sebagai data. Tapi kalau di data management system untuk AI, itu kita memperlakukan data sebagai code. Ada versioningnya, ada evaluasinya, ada proses ngecek datanya, ini bagus apa enggak. Karena data yang kita masukin ke AI itu tuh seperti kayak data itu yang bakal nge-coding logika AI-nya. Bahasa gampangnya adalah data yang kita masukkan itu adalah data yang akan membuat AI ini membuat logika-logika yang ada di dalam si AI-nya. Jadi apa namanya, data management system itu seperti itu, bukan data as data yang memang dikolek kemudian disusun dan bisa dipanggil dengan gampang, tapi lebih ke bagaimana kita memperlakukan sebuah data itu kayak eh, sebuah code kayak gitu. Mas Fahru Rozi mau bertanya? Ada yang mau bertanya lagi? Oke, Mas Andi Alifsyah mau bertanya? Oh ya, punten Mas Tobi izin nanya. Jadi kan tadi di step pertamanya itu yang menentukan problem yang ingin diimplementasikan itu ada ini ya, mempertimbangkan dev cost gitu ya. Yes, Nah itu berarti selain mempertimbangkan masalah juga, berarti kita mempertimbangkan solusi juga gitu ya. betul. Nah bagaimana kalau misalnya di ada, misalnya kita sudah pilih satu problem nih, berarti kita harus ngelis juga ya semua solusi yang ada gitu yang bisa kita pikirkan dan juga mempertimbangkan dev cost-nya gitu. Yes, betul. Tapi jangan terlalu dalam. Iya, saya mikirnya sih karena memang bisa aja ada satu problem tapi banyak solusinya gitu. Itu. Ya, itu juga Gitu. bisa. Kalau gitu berarti pertimbangan pemilihannya seperti apa, Mas? Apa sama seperti tadi juga di scoring gitu atau seperti apa? Yes, di scoring. Scoring berdasarkan dev cost-nya gitu ya? Yes. I see. Siap, Mas Ruby. Thank you. Siap, sama-sama.
Monggo ada yang ditanyakan lagi teman-teman. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Langsung open mic kalau ada yang mau bertanya. Oke, kalau nggak ada, terima kasih teman-teman sudah hadir di pertemuan pertama pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Aku kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Ruby Abdullah atas penyampaian materinya. Dan terima kasih juga buat teman-teman atas kehadirannya untuk sesi yang pertama di pagi hari ini. Untuk rekaman dan follow up materinya insya Allah akan kita share maksimal besok ya teman-teman. Akan kita proses terlebih dahulu. Oke, mungkin itu aja untuk pertemuan pada pagi hari ini. Kami tutup teman-teman. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.